di agenda kita pagi ini public speaking bersama Mas Herli Bangkit yang luar biasa materi kita hari ini. Wah, udah melalang buana lah intinya kemana-mana gitu kan. Sudah jadi MC kondang yang banyak jobnya loh, insya Allah gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai agenda kita hari ini, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. eh yang pertama, mohon bantuannya untuk teman-teman member dan teman-teman cabang juga, mohon diganti namanya dengan nama underscore RFI cabang mana, biar kita semua saling mengenal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika penyampaian materi oleh Mas Herli, mohon dimatikan suaranya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus, terutama seperti itu, sampai memang diarahkan oleh pemateri atau Mas Herli sendiri untuk bisa bicara ya. Terus dan yang ketiga, teman-teman diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera secara full supaya enak nih. Jadi teman-teman bisa fokus, Mas Herli bisa fokus. Nah, materi yang disampaikan Mas Herli itu bisa masuk ke teman-teman juga gitu. Jadi mohon bantuannya juga ya teman-teman ya. Oke, mungkin sebenarnya kita awali dulu. Mungkin yang baru masuk juga, perkenalkan saya Suci dari tim manajemen RFI. Mungkin teman-teman jarang sekali melihat saya karena saya di bagian sosial media dan konten desain. Jadi teman-teman bakal jarang ketemu saya dan bakal lebih sering ketemu sama mungkin Mas Ari atau Mas Fajar gitu. Tapi nggak apa-apa, memang saya di belakang layar. Kerjanya saya di belakang layar, jadi teman-teman nggak begitu kenal saya, tapi nggak apa-apa. Hari ini maka kita saling kenalan gitu. Oke, mungkin biar nggak berpanjang kalam kali ya Mas Herli ya. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai agenda kita. Teman-teman diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera ya, dan juga menonaktifkan suaranya dulu biar Mas Herli lebih enak gitu lah. Kita dapat banyak materi yang luar biasa hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Mas Herli. Baik, Mbak Uci ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua, sobat movers. Benar ya? Sih ya, sobat movers ya. Ya, Salah. betul, Sobat Salah, Movers sobat kita nih. movers ya. Baik teman-teman yang sudah bergabung di MRI atau mungkin teman-teman yang belum bergabung atau mungkin pernah lihat ada postdiknya yang mungkin ada di media sosial kemudian gabung, ya mudah-mudahan kita masih dalam satu jaringan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izin Allah kita bisa bertemu, bisa silaturahim. Bagi yang umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Tentunya ini adalah puasa di tengah kondisi pandemik yang tahun kedua, dan berharap di tahun ketiga kita bisa bebas pandemik. Tidak lupa juga dengan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa dipertemukan di janahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, mohon maaf ada keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan ya sama teman-teman dari pusat di RFI, dari Mbak Uci dan juga Mas Ari. Sejatinya kita 9:30 ya kita mulai ya, tapi bismillah izin bukan panitia yang salah gitu ya. Ini harus mengakui gitu ya, karena ada kajian sebelumnya tadi ada beberapa trouble, tapi bismillah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Herli dan teman-teman yang lain untuk bisa berbagi. Jadi mohon dikoreksi ya teman-teman, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menjadi orang yang paling benar begitu, tapi hari ini insya Allah Herli dan teman-teman kita akan sama-sama belajar terkait dengan apa yang kemudian hari ini kita akan bicarakan, yaitu adalah temanya tentang public speaking. Mbak Uci mungkin boleh saya dijadikan co-host untuk bisa share materi, boleh berkenan Mbak Uci? Baik, Sudah, sambil Mas, aman. sudah Udah. aman. Oke, baik. Sambil menunggu ya, sambil menunggu saya persiapkan, boleh di kolom chat dong, saya ingin kenalan nih, ini dari mana saja yang hari ini bergabung. Boleh, sambil sambil saya prepare ya teman-teman ya.
Boleh silakan teman-teman. Saya memanggilnya Sobat Movers ya, betul ya? Sobat Ya, Movers, boleh dong betul. di kolom chat saya pingin kenalan. Karena dengan adanya kenalan, dengan adanya silaturahim, senang sekali rasanya kita bisa bertemu. Suatu saat nanti saya bisa ke kota teman-teman begitu ya, silaturahim, izin Allah, nanti kan saya sudah punya saudara gitu ya kan. Jadi menambah saudara. Jadi inilah esensi pertemuan, inilah esensi kemudian Allah berikan hikmah kepada kita dengan adanya pandemik, tidak mengurangi kemudian kita niat belajar, tidak mengurangi niat kita untuk mau tolabul ilmi gitu ya. Justru ada peluang kemudian ada berbagai cabang, berbagai daerah di sini. Masya Allah, ada dari Bekasi, wah luar biasa. Dari RFI Pusat, terima kasih. Banjarmasin, terima kasih. Ada Jogja, Mas Fian, terima kasih. Yuk, di mana saya tes dulu deh. Ya, boleh juga ya videonya dinyalakan boleh. Jadi saya bisa melihat. Oh, yang namanya Mbak Vivi dari Solok tuh ini, Mbak Vivi, betul ya? Ada Mbak Vivi, ada Mbak Astri dari Aceh. Assalamualaikum Mbak Astri. Kemudian ada Mbak Elok D5. Boleh boleh sambil sambil terus. Ada Rotim tuh mana Rotim ya? Boleh tahu Rotim tuh mana ya? Ada Palembang, ada Rotim. Boleh silakan. Yang lain, yuk Semarang. Oke, saya sambil ini ya, sahabat-sahabat ya, sebentar ya. Silakan perkenalan dulu. Mungkin bisa dipandu Mbak Uci juga. Mbak Uci bisa dibacakan dari daerah mana saja. Ada Indra dari Sumawe, Indra Mas Loksmawe. Rida dari Kalsel, Oh ini terus Indra. Oke Indra, assalamualaikum Indra. Masya Allah bisa ketemu ya. Baik, Fadilah dari Cianjur, juga Cianjur. ada, wah Oke. luar biasa. Mas Hanafi itu dari Jambi, wah jauh sekali itu. Wih, Jambi luar biasa. Mudah-mudahan bisa singgah ke sana ya. Amin. Jambi. Ada Mas Syah nih, wah udah MRI, RFI pula, wah luar biasa dari Palembang. Keren. Keren. Oke. Terus ada juga Abdullah Panji dari Manado, Masya Allah. Biasa. Manado. Cakalang pupunya enak. Mantap. Hari ini kita ngomongin apa sih sebetulnya ya? Jadi Ngomongin makanan ya. makanan kayaknya. Tapi nggak Mbak apa-apa. Ina dari Ambon, Maluku. Ambon, Ambon. Biasa, Luar pergerakannya biasa, sampai luar biasa. Maluku ya Mas ya. Boleh juga ya Mbak Juga Uci ya, kita bikin kajian offline ya di Ambon ya. Keren banget ya. boleh tuh, asik kayaknya. Siap. Saya siap ke Ambon deh. Terbang nanti ke Ke sana. Ambon. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Baik, sambil saya oke seperti ini sudah. Banyak Sebentar. NTT pemain Pak, banyak. Tangerang Timur NTT. Oke, sudah kelihatan belum teman-teman? Boleh dicek sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan Mas. Bentar. Oke. Sebentar. Agak hilang gitu Mas. Oke, sudah kelihatan ini, teman-teman? Sudah jelas? Kurang. Nggak kelihatan, ireng. Oh, masih hitam. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kalau ini sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Sudah kelihatan jelas ya? Oke. Sebentar. Kolom ininya mana ya? Sebentar. Oke, sudah jelas semua berarti? Sudah jelas? Sudah jelas kah? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah jelas? Sudah? Kadang Sudah, muncul Kak. kotak hitamnya gitu Mas. Kotak hitam. The Art of Speech TED X. Betul? Iya, tadi betul. Saya nggak bisa lihat tampilan videonya teman-teman nih. Gimana caranya ya? Masya Allah. Mohon maaf ya.
Sebentar. Coba dikesampingkan itu, Kak. Sebentar. Agar dibikin 2 slide, bisa melihat ya? Mbak Uci atau Mas Ari bisa bantu untuk bisa 2 slide seperti itu? Sebentar ya. Oke, saya pakai seperti ini aja nggak apa-apa. Oke, baik. Bismillah, kelihatan jelas ya. Bisa kita langsung tancap gigi berapa nih? Gigi 5, gigi 3? Dua dulu Mas, dua dulu. Oh, 2 dulu. Oke. Baik, Ntar 3, teman-teman. 4, 5 gitu. Oke, baik teman-teman. Nanti boleh dibantu ya, kalau misalkan ada Mbak Uci atau Mas Ari bisa bikin 2 slide seperti itu, jadi saya juga tetap bisa melihat wajah teman-teman dan juga bisa melihat materinya. Nanti sambil dibantu saja, paralel saja, ya. Tapi sekarang saya coba ingin sharing dulu sama teman-teman agar kita sesuai dengan harapan kita ya. Tema kita hari ini terkait dengan berani berbicara, berani mengajak kebaikan, itu menjadi kata kunci penting dalam sebuah public speaking begitu. Dan sengaja saya tampilkan 10x. Mungkin sahabat-sahabat mover semuanya pernah tahu begitu ya, apa namanya, TEDx itu adalah sebuah sebuah bukan lembaga tetapi sebuah kegiatan yang kemudian menghadirkan begitu banyak pembicara-pembicara yang kemudian kita bisa belajar dari mereka tentunya. Dan hari ini saya didapatkan materi adalah berani berbicara dan berani mengajak kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung ke temanya begitu. Bentar. Oke. Ini sekilas tentang diri saya ya. Nanti aja lah ini mah, kalau ini nanti bisa di-share ya. Uci udah tahu banget gitu ya. Jadi intinya adalah saya senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat mover semuanya untuk berbagi dan untuk mencetak kader masa depan. Itu saya senang sekali untuk berbagi seperti ini. Ini beberapa kegiatan saya ya sampai hari ini masih terus berbagi dan mengajar kepada teman-teman yang lain. Singkat saja kita lewat saja. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya teman-teman. Ya, jadi kalau berbicara masalah public speaking, kita berbicara apapun itu, pahami bahwa ada sebuah hadis daripada riwayat Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Nah, ini Heri langsung apa namanya, gigi 5 deh gitu ya, agar kita masuknya enak dan lebih banyak diskusi nantinya. Ya, melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya dari hadis ini, kenapa kita urgent banget sih ngomongin public speaking gitu loh? Karena memang ada rujukannya yang Heri pahami dari Al-Fakir ini. Nanti mohon koreksi dari teman-teman yang lain ya. Yang pertama adalah ketika kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kemudian ubah dengan tangannya. Tangan di sini bisa diartikan, ya boleh diartikan katakanlah dengan keberanian. Kalau zaman dulu mungkin dengan keberanian, kemampuan kita dengan bela diri misalnya boleh. Tapi juga ada menafsirkan tangan itu adalah dengan tanda tangan. Artinya kita harus masuk ke dalam kebijakan publik misalnya. Dan kemudian hadis ini dilanjutkan, apabila tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Ini perhatikan teman-teman. Sobat mover semuanya di seluruh tanah air dan di seluruh dunia. Ya. Jadi berbicara merubah sesuatu itu kemungkaran loh. Ingat loh, kan tadi judul kita kan mengajak kebaikan. Artinya kalau mengajak kebaikan tuh ada amar, ma'ruf, nahi, munkar. Ada mengajak kebaikan dan juga kita harus tegas dalam keburukan. Merubahnya dengan apa? Tangan. Tanda tangan tadi katakanlah Herli sudah sampaikan sama teman-teman. Kebijakan publik, teman-teman yang kemudian hari ini sedang berkonsentrasi untuk masuk anggota dewan, apakah itu DPRD, DPR dan seterusnya, silakan dengan tangannya, dengan kebijakannya boleh. Tetapi kemudian jika tidak mampu dengan itu, maka dengan lisannya. Maka lisan ini menjadi kata kunci penting.
Oleh karenanya, bagi teman-teman yang memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya, mubalikah, daikah, ustadzkah, hatta sekalipun kita bukan bagian daripada apa yang tadi Anda sebutkan, tetapi kemudian kita masih diizinkan oleh Allah di dalam keluarga-keluarga kita, itu adalah pemimpin juga, dan kemudian keluarga pastinya dibangun dengan program, dan program dimulai dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu dengan lisannya, maka sesungguhnya bisa dengan hati, tetapi sesungguhnya itulah lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kenapa kemudian hari ini kita urgent banget sih ngomongin masalah public speaking? Karena memang ya itu tadi yang Heli sampaikan, ada lisan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, juga diambil dari Said Qutb, ya, yang mengatakan bahwa satu peluru bisa menembus satu kepala. Heli ulang lagi, satu peluru bisa menembus satu kepala. Ini yang main point blank nih ya, yang sering main point blank ini pasti tahu nih ya. Tetapi kemudian satu kata itu bisa menembus jutaan kepala. Heli kasih ilustrasi dan contoh sahabat-sahabat mover semuanya. Ketika katakanlah dengan gambar yang Heli hari ini sampaikan, ada seorang tentara yang kemudian membawa senapan atau senjata. Dia luncurkan satu peluru, paling banyak dia akan bisa membunuh satu atau dua. Kenapa bisa dua? Karena dengan jarak pendek misalnya, dengan peluru tajam yang sangat tajam sekali. Tetapi batas maksimalnya adalah 1-2. Tetapi lain halnya, ketika satu kata bisa menembus jutaan kepala. Sejarah mencatat sahabat-sahabat semuanya, bangsa ini, bangsa Indonesia, dirubah tentunya dengan pengorbanan para founding father kita. Tetapi pekikan seorang Bung Tomo, teman-teman bisa lihat di YouTube ya, pekikan suara Bung Tomo, dan diakhiri dengan kalimat Allahu Akbar, terjadi pergerakan yang sangat sungguh luar biasa. Pekikan dari Bung Karno bahwa kita harus merdeka dan seterusnya. Ingat, kata-kata bisa menembus jutaan kepala. Kata-kata bisa mengubah seseorang dari zona A ke zona B. Kata-kata bisa merubah orang dari diam menuju bergerak. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Sama-sama satu. Yang satu peluru, yang satu kata. Tetap memiliki diferensiasi yang sangat luar biasa. Nah, hari ini apa sih yang kemudian membuat pentingnya public speaking? Hari ini kita akan berbicara pentingnya kenapa kemudian kata-kata harus kita olah. Bismillah, ya. Eli akan sampaikan video ini lebih dahulu. Silakan menikmati ya.
Baik, sahabat-sahabat semuanya. Dari video potongan yang singkat tadi, ya, Heli ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya. Apa sih yang terbesit ketika teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, melihat video yang singkat tadi? Yuk di kolom chat silakan. Atau mau yang langsung angkat tangan, Mbak Uci juga boleh. Ya, jadi ini bukan kajian Ustadz ya, karena saya juga bukan Ustadz begitu ya. Jadi lebih banyak diskusi. Ya, tadi sepintas teman-teman lihat video terkait dengan leader, terkait dengan komunikasi. Apa yang terbesit dari teman-teman yang ketika melihat video singkat tadi? Yuk silakan. Ada yang mau berbagi? Oh, headshot, ngeri sekali nih. Silakan, ada yang mau berbagi? Satu orang, dua orang, Mbak Uci silakan, Mas Ari. Dari video singkat tadi, apa sih yang terbesit dalam pikiran kita? Silakan, ada yang mau berbagi dari Sabang sampai Merauke, kurang lebih ada sekitar 70 orang hari ini. Kami persilakan, ada nggak yang kepikir tadi video apa ya? Atau jangan-jangan, waduh ini video apa sih? Ngerti juga nggak saya? Misalnya, ya. Ada yang mau berbagi, silakan. Di kolom chat juga boleh. Kami silakan. Ada yang paham di video tadi nih, video yang singkat tadi, ada berbagi nggak? Boleh, angkat tangan. Yang mau langsung ngomong juga boleh loh ya. Kami persilakan. Jadi nggak harus di kolom chat. Ada nggak? Kami persilakan. Ada? Mungkin dari Sabang, leader adalah mampu menginspirasi orang lain. Thank you, Mas Fahri, Lubuk. Dari Lubuk, dari mana nih? Dari Lubuk. Oke, leader adalah yang mampu menginspirasi orang lain. Yes, thank you banget. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kok jadi bicara leader ya? Padahal hari ini bicara masalah public speaking. Jangan khawatir. Karena, ya, kenapa tadi Hadi sampaikan sebuah video kita tadi? Karena sejatinya, sahabat-sahabat semua ini adalah leader dari dirinya sendiri. Minimum leader dari dirinya sendiri. Dan berbicara masalah relawan filantropi Indonesia, berbicara masalah apa yang kemudian kita hari ini lakukan, mengajak orang kebaikan, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain kalau kemudian diri kita belum selesai dengan dirinya? Maka tadi Hadi sampaikan dalam video singkat tadi, bahwa seorang leader, seorang komunikator, seorang apapun itu, maka dia harus memiliki kemampuan dalam mengolah daripada kata-katanya. Dan orang lebih mengenal perihal tersebut yang disebut dengan ilmu public speaking. Itu teman-teman. Jadi apapun kegiatan teman-teman sekarang, apakah fokus di RFI, thanks. Apakah teman-teman fokus di tempat lain juga, oke, nggak jadi masalah. Tapi pahami bahwa kemudian sejatinya teman-teman adalah leader. Dan leader harus memiliki kemampuan daripada komunikasi. Ya, oke. Oke, hari lanjut ya, agar kita lebih dapat banyak insight lagi. Hari lanjutkan. Oke. Kita lanjut sebentar. Oke. Oke. Kita akan lanjut. Oke. Keberhasilan deal. Ini sudah terlihat juga ya layarnya ya? Sudah terlihat ya teman-teman ya? Aman Mas Herdi? Slide-nya sudah terlihat? Aman ya? Kelihatan, insya Allah. Oke. Nah, sekarang bicara masalah kebaikan. Kalau mengajak orang kebaikan, mengajak orang dalam konteks positif, maka harus ada kata deal. Contoh begini teman-teman. Saya tahun ini katakanlah saya tidak berpuasa. Lantas kemudian saya bertemu dengan teman-teman RFI dimanapun teman-teman berada. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman dan teman-teman bilang sama saya, Mas Ali, kenapa Mas Ali nggak puasa? Mas Ali itu sudah dewasa, sudah balik dan seterusnya. Kemudian saya menjawab, ya gue kayaknya nggak kuat kalau puasa. Orang gue aja siang aja gue makan 2 kali. Nah, sekarang gue suruh puasa kagak makan sama sekali. Ya nggak mungkin lah. Katakanlah seperti itu. Kita belum bicara masalah dealing ya. Kita belum bicara masalah berapa filantropi tidak ya. Tapi bicara masalah sebuah permasalahan yang sederhana. Lantas kemudian teman-teman mengatakan gini, itu dosa, itu nggak bagus, Mas Ali masuk. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh kawan tadi, oleh Anda tadi terkait dengan saya masuk neraka dan seterusnya itu adalah salah? Maka kalau kita bicara hadis, tidak ada yang salah dari statement tadi. Tetapi
permasalahannya adalah apakah antara Anda dengan saya sudah terjalin akrab? Ini yang menjadi PR, teman-teman. Ketika deal terhadap sesuatu, baik dealing pekerjaan, baik dealing penjualan, baik dealing ajakan kebaikan, yang pertama sekali adalah bukan maksud dan niat antara Anda dengan saya, tetapi haruslah dibangun dengan bagaimana kenyamanan. Dan survei membuktikan, teman-teman semuanya, Sobat Mover, bahwa keberhasilan dealing antara satu dan lain, yes. Itu kata kuncinya adalah 83% dibangun dengan kenyamanan hubungan. Artinya, ketika hubungan saya dan teman-teman sudah terjalin 83%, insya Allah, teman-teman minta apa, saya akan pasti lakukan. Juga sebaliknya, saya minta bantuan sama teman-teman, pasti teman-teman akan mengiyakan. Kenapa? Karena sudah terjalin hubungan yang baik. Apalagi saya mengajak, teman-teman, mau nggak tahun ini nih, kan insya Allah Allah kasih berkah pada kita nih, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, Allah mudahkan penjualan omsetnya, yang usaha, omsetnya naik, amin. Ini nggak ada suaranya nih, amin. Ada nggak yang amin ya? Amin. Gitu. Amin. Insya Allah nih, teman-teman, penjualan omsetnya tahun ini naik, amin. Insya Allah teman-teman, jomblo, insya Allah. Amin. Amin banget. Amin banget ya. Insya Allah. Insya Allah kemudian yang punya hutang ya tahun ini, insya Allah hutangnya turun atau selesai. Amin. Aminnya gede juga ya. Ya, insya Allah yang kemudian hari ini Allah berikan ya, Allah berikan ujian dengan sakit. Insya Allah tahun ini semuanya beres. Amin. Ya. Amin. Ketika hal-hal tadi kita aminkan dengan baik, tetapi Mas, kalau boleh nih, hutangnya lunas, dapat jodoh, kemudian omset penjualan naik, mau nggak Mas? Tahun ini Bismillah gitu ya, zakatnya lewat ACT deh, zakatnya lewat global zakat, karena nanti zakat yang dikumpulkan melalui ACT bisa disebar luaskan ke seluruh dunia. Artinya tanpa kita sadari, zakat kita mungkin di Aceh misalnya, Bukit Tinggi atau Medan atau Jawa misalnya, tapi itu bermanfaatnya bagi seluruhnya. Kira-kira teman-teman, kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengan Herli tadi, kira-kira teman-teman mau nggak join? Mau nggak memberikan uangnya? Herli berzakat, global zakat, mau nggak kira-kira? Atau katakanlah nanti 3 bulan setelah Ramadan berakhir, maka akan ada Hari Raya Idul Kurban. Tahun ini kurbannya sama Herli aja deh. Insya Allah nanti bisa ke Somalia, ke Rohingya, kita bantu saudara kita. Kira-kira tanpa ada hubungan baik, mau nggak kira-kira? Atau sebaliknya, teman-teman pasti akan antipati. Siapa lu, Her? Kenal kagak? Tiba-tiba langsung nawarin kurban. Nah, yang mana yang kira-kira terjadi? Yang A atau yang B? Anda akan mau bergabung dengan Herli dalam kebaikan ketika membangun jalinannya sudah terbaik, atau masih ragu-ragu? Nah, ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Dan 17% orang mau dengan kita itu karena barang dan jasa yang kita tawarkan, kebaikan yang kita tawarkan. Artinya apa? Udah nggak penting hubungan baik, yang penting gue percaya lo ACP, lo RFI, gue percaya. Tapi pertanyaannya berapa persentasenya, teman-teman? Hanya 17%. Artinya kalau bicara masalah dealing, termasuk tadi yang aminnya gede ya, yang pingin jodoh hari ini, coba sekali lagi Heli pingin dengar, yang insya Allah tahun ini segera menikah, amin. Mana suaranya? Amin. 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 Ya Allah. Nah, Heli kasih kata kuncinya. Ya. Amin ya Allah ya. Heli kasih kunci. Yang paling pertama sekali adalah membangun hubungan dengan orang agar nyaman. Bagi Anda yang melalui jalur ta'aruf ya, ya alhamdulillah begitu jalur ta'aruf, bisa dipercepat. Anda yakini mertua Anda, membuatlah dia nyaman. Tidak ada kata lain selain membuat nyaman orang yang percaya. Bagaimana orang percaya? Ya, dari diri Anda. Dari diri Anda bagaimana orang percaya? Dari komunikasinya, dari kata-kata. Tapi ingat hari ini Herli bukan menjadi penjual kecap nomor 1 paling manis ya. Karena kecap yang paling manis yang Herli tahu adalah Bango gitu ya. Kalau itu adalah ABC. Mohon maaf ya. Jadi ini ya, apa ya. Yang di sini kerja di kecap Bango nggak apa-apa ya. Mau endorse saya gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Mas,
Kadang-kadang Mas kalau ngomongin public speaking, Mas yang paling kita takuti adalah ini. Betul atau enggak? Coba, betul atau enggak? Masih, Pak. Betul. Penyakit yang biasanya timbul ketika berbicara public speaking adalah takut berbicara di depan umum. Maka pertanyaannya Mas Herli, kalau misalnya saya takut berbicara di depan umum, apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan, teman-teman? Kalau saya takut berbicara di depan umum. Padahal tadi di link itu dibangun 83% dengan rasanya nyaman. Dan nyaman itu dimulai dari apa? Ya, berbicara. Tetapi masalahnya takut berbicara di depan umum, Mas Herli. Oke lah, kalau takut berbicara di depan umum, Herli langsung kasih nih kisi-kisi yang pertama. Yang pertama adalah harus mengucapkan Syukur. mana suara aja nih. Mengucapkan syukur. Syukurin. Syukur, bukan syukurin, Pak. Kalau syukurin itu berarti nyumpahin, Pak. Tetapi bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Loh, kok begitu, Mas? Bukankah rasa takut berbicara depan umum itu adalah salah satu kenistaan? Mungkin sebagian orang pernah mengatakan, aduh, gua mau kau depan umum nggak berani, gua mendingan di balik meja, gua mendingan ngomong sama ini nih, toples kurma, ketahuan deh, ketimbang harus ngomong depan umum, misal. Tapi sahabat-sahabat semuanya, sobat movers, perhatikan, kalau kita kemudian punya rasa takut berbicara di depan umum, yang paling pertama sekali adalah ucapkanlah rasa syukur. Kenapa? Karena itu jugalah yang dirasakan oleh 97% orang-orang yang memulai keberhasilan dalam hidupnya melalui public speaking. Mereka melalui fase takut. Loh, kok bisa? Ya pasti bisa lah. Kenapa? Karena semua itu dimulai dari titik nol. Dan titik nol itu dimulai dari apa? Rasa takut. Loh, kok bisa? Kasih contoh nih. Herli senang kasih contoh nih. Ketika seorang anak baru lahir, masuk dalam usia 7-8 bulan, masuk usia 1 tahun. Pertanyaannya, apakah anak kecil langsung lari? Tolong dong dijawab. Apakah Tidak. Nangis dulu, Mas. Oh, nangis dulu, benar nangis dulu. Nah, setelah nangis, Mas. terus dia belajar jalan, kira-kira dia langsung lari, ngerangkak jatuh, atau gimana nih teman-teman? Merangkak jatuh. Merangkak jatuh. Bahkan dia nangis, dan nangis. Tetapi pelajaran dari anak kecil harusnya kita pelajari sebagai seorang dewasa yang kemudian insya Allah nanti punya anak kecil itu nggak pernah pantang. Nggak ada ceritanya anak kecil itu trauma. Andai kata anak kecil trauma, kagak ada tuh pelari. Teman-teman jatuh waktu kecil, kemudian nangis, kemudian trauma, berkata dalam dirinya, ya Allah, sakit, udah gue kagak mau jalan dah. Apakah hari ini teman-teman bisa dewasa? Naik motor, naik mobil? No. Tetapi sejarah anak kecil mencatat, dia mensyukuri bahwa kemudian ketika dia jatuh, berarti kulitnya masih aktif. Berarti sensorik, kinestetiknya masih aktif. Dan dia tahu, untuk bisa bangun, untuk bisa lari, dia butuh bangun lagi. Kemudian dia jatuh, dia paham. Kalau pakai tangan satu, pegangannya nggak kuat, dipegang tangan kedua. Sehingga kita melihat proses anak kecil mau berdiri, pasti tertatih-tatih. Ini teman-teman, sahabat-sahabat movers semuanya, salah satu kunci keberhasilan ketika teman-teman mau belajar public speaking adalah syukuri dulu. Bagaimana tadi anak kecil mensyukuri apa yang Allah karuniakan. Kenapa? Lumrah. Semua orang-orang yang mau beraktivitas public speaking pasti dilandasi dari rasa takut dulu depan umum. Kalau saya udah nggak takut, bagus. Kalau saya masih takut, alhamdulillah. Selesai masalahnya. Lantas kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika Anda takut berbicara depan umum telah dilandasi oleh rasa syukur dan alhamdulillah, berarti Anda sekarang dianugerahkan oleh Allah dengan berpikir, aduh kalau saya takut, tapi gimana saya mau nawarin bisnis saya? Kalau saya takut, gimana saya mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain? Kalau saya takut, gimana saya mau ngelamar calon istri saya? Ingat sobat movers, yang belum menikah hari ini, bukankah ijab kabul dilakukan oleh lisan? Betul. Iya, saya belum pernah dengar loh mas. Ijab kabul virtual pakai WA, ada nggak?
Coba dong angkat tangan. Ada. Yang saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian, perangkat alat sholat dibayar tunai, tapi by WA. Ada nggak? Mohon maaf teman-teman. Nggak ada, Kang. NTT khususnya Manggarai Timur jaringan masih belum normal. Ada atau tidak? Oke. Nggak ada, Belum Kang. ada. Yang jaringannya belum normal nggak apa-apa, diupayakan saja ya. Baik, nggak ada teman-teman. Pasti semuanya lewat Bisa. Face to face. Bisa. face to face by lisan. Nah, nanti di ujung sekali insya Allah mudah-mudahan waktu masih cukup. Pentingnya kemudian agar kita percaya diri adalah eye contact. Itulah pentingnya kemudian kenapa saya harus menatap teman-teman semuanya melalui kamera ini. Bayangkan teman-teman ketika teman-teman mau ijab kabul, pasti merinding. Yang sudah menikah boleh dong angkat tangan, yang sudah menikah boleh. Ini survei dulu. Kalau lagi training ngaku-ngaku ya, harus ngaku ya. Hadir. Status harus ngaku ya, jangan sampai Mas Ari. Ayo. Ya, ini kebiasaannya ya, mentang-mentang training. Wah, training pesertanya ratusan orang. Oh, saya masih single. Hati-hati ya. Baik teman-teman yang sudah menikah, mohon maaf Herli hari ini akan memberikan contoh-contoh yang sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana sekali. Ketika teman-teman yang sudah menikah, ketika ijab kabul, ada merasa deg-degan nggak dalam hidup? Ada? Ada. Tapi harus dilewati nggak? Harus. Pertanyaannya, ketika orang KUA-nya udah datang, cateringnya udah siap, saksi walinya sudah ada, maharnya sudah ada, kemudian takut berbicara depan umum, kemudian saya trauma, saya nggak berani. Assalamualaikum. Jadi nikah? Nggak jadi. Gagal total. Halu. Oh, halu lu. Apa yang harus dilakukan? Syukuri. Membuat Anda berpikir, makanya kadang-kadang suka ada contekan. Benar nggak? Ayo, siapa yang kasih contekan? Saya terima anunya, gitu kan? Oke, betul? Saya nggak pakai contekan, Mas Herli. Oh, Mas Ari nggak pakai contekan. Baik, bagus, mantap. Ya. Kemudian apa teman-teman yang kedua? Next ya. Kemudian yang kedua, itu adalah emosionalnya dilatih. Artinya apa? Setelah kita mensyukuri bahwa kemudian semua dimulai dari titik nol, dimulai dari rasa takut di depan umum, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita berpikir nih, gua harus maju. Kalau enggak nanti calon pengantin kabur, ya kan? Gua harus maju. Kenapa? Karena nanti gua mau ngajakin kebaikan untuk orang berfilantropi, nggak jadi dong. Ingat teman-teman, hadisnya jelas. Siapa yang mengajak kebaikan, kemudian orang tersebut mengikuti ajakan kebaikan kita, maka sejatinya kita mendapatkan nilai pahala serta mengurangi pahala orang tersebut dalam kebaikan. Jadilah pionir kebaikan, teman-teman. Ini yang kemudian yang ingin Herli juga sampaikan, bahwa Herli tidak mungkin bisa merubah teman-teman semuanya, tetapi minimum ketika teman-teman berubah, yang tadinya tidak berani menjadi berani, yang tadinya belum bisa menjadi bisa, dan kemudian ini asbab pertemuan kita. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal kebaikan buat Herli dan juga teman-teman semuanya. Kenapa? Ya karena inilah mengajak kebaikan itu penting. Dengan apa? Dengan lisan. Dan ingat, sahabat-sahabat mover semuanya, ide dan gagasan sebagus apapun, lantas kemudian tidak bisa disampaikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi ide gagasan yang usang. Gila, gua punya konsep keren banget. Rumah 2 lantai harganya 1 M, nanti dibikin konsep apa. Tapi nggak pernah dijual-jual. Anda adalah seorang developer, kira-kira laku nggak propertinya? Halo? Nggak laku, bro. Nggak laku, bos. Anda seorang marketing di perusahaan yang mungkin hari ini aktif Anda. Perusahaannya bagus banget, keren banget, minuman kesehatan. Nih. Minum kesehatan madu ya. Saya lagi nggak promo, cuman ini benar madu ya. Ini madu nih ya. Iya biarin aja, memang di madu kan itunya honey, ya kan? Honey kan madu, ya kan? Di madu beda dengan madu. Oh beda ya. Apa di madu? Saya nggak ngomong ya. Ya, sebaik apapun teman-teman, sebaik apapun kualitas madu, kalau kemudian kita tidak bisa menyampaikan, madu itu bagus loh, madu itu sunnah Rasul loh, karena Rasul suka makan madu itu khasiatnya bagus loh. Pertanyaannya, kita nggak pernah bisa ngajak orang kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengajaknya dengan lisan. Ingat, kemungkaran tadi bisa dirubah dengan tangan, bisa dirubah dengan lisan, bisa dirubah dengan hati. Tapi inilah
ya selemah-lemahnya kita dengan hati. Tapi kalau kita masih punya lisan, maka kita mudahkan dengan lisan kita. Teman-teman, berikutnya adalah cerdas secara spiritual. Jadi kalau takut berbicara di depan umum, setelah kita mensyukuri, ya kita cerdas secara spiritual. Kenapa? Karena kita pasti berdoa. Nih, siapa yang dulu pernah disuruh presentasi di depan kelas waktu kuliah atau waktu sekolah? Boleh? Katakan saya. Yang dulu pernah disuruh presentasi, dulu pernah diminta untuk menyampaikan sesuatu, atau mungkin dalam tugasnya di kantornya, atau mungkin teman-teman menawarkan sesuatu, pernah nggak ada rasa deg-degan gitu? Pernah? Pernah. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan yang paling mendasar sekali adalah ya Allah, Berdoa. ya Allah, Berdoa. mudah-mudahan ya Allah proyeknya keterima ya Allah. So kita langsung ingat kepada Allah. Jadi takut itu bukan dihilangkan, teman-teman. Kata kuncinya di slide ini, kata kuncinya ya bisa ditulis di kolom chat atau bisa dijadikan update status ya, lumayan buat hari Sabtu ya. Rasa takut di dalam public speaking bukan dihilangkan, tetapi dikelola. Jadi ulang sekali lagi, rasa takut berbicara di depan umum dalam public speaking bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikelola. Itu sebabnya kebaikan apapun tanpa pernah disampaikan tidak akan menjadi kebaikan. Nah, teman-teman sekarang di RFI, Relawan Filantropi Indonesia, kan judulnya keren, markotop. Pasti ujung-ujungnya adalah mengajak orang kebaikan. Terus kemudian tidak disampaikan kebaikan ini. Lantas buat apa? Nah, ini yang kemudian harus menjadi kata kunci pertama. Bungkus sampai sini teman-teman, bungkus ya, cepat ya. Nah, oke, langsung kasih 3 nih. Kendalikan rasa. Ini tadi yang saya katakan, kita tuh harus mengelola bukan dihilangkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mas cara mengelolanya? Langsung Herli kasih 3. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Kalau teman-teman dalam aktivitas RFI kesehariannya bertemu dengan banyak orang, harus presentasi tentang RFI itu apa, atau kemudian teman-teman juga aktif dalam dunia marketing atau dalam dunia apapun yang kemudian butuh presentasi, biasanya teman-teman harus menyesuaikan diri. Dengan seperti apa? Datanglah lebih awal. Ini nanti psikologis detailnya tentunya butuh waktu yang lebih ya. Tetapi minimum hari ini kita insya Allah dapatkan poin-poin. Kemudian yang kedua adalah perubahan bahasa. Perubahan bahasa dilakukan dengan bahasa tubuh. Teman-teman perhatikan. Dari tadi saya dari awal berbicara, tangan saya bermain, ekspresi wajah saya bermain, kemudian mata saya berbinar, senyum saya juga tetap ada. Inilah disebut dengan ekspresi bahasa tubuh. Anda bayangkan ketika saya rubah sekarang. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara masalah public speaking, yang kita butuhkan adalah keberanian. Anda lebih nyaman yang A, yang awal, atau yang B yang barusan? Awal. Yang A. Kang. Kenapa yang A? Yang A. Karena lebih ekspresif dan lebih masuk ke apa sih? Lebih masuk ke Masuk kemana? Kandang macan, kandang mana? Teman-teman semuanya sahabat-sahabat daya semua. pikirnya. Dimanapun Anda bertemu dengan sama makhluk khususnya manusia, orang akan lebih senang ketika ada ekspresinya. Contoh, ketika teman-teman yang ikhwan ketemu di masjid, nggak kenal padahal, saya contoh Mas Ari. Ahlan Mas Ari, Masya Allah, tabarakallah. Orang nyaman. Bandingkan dengan yang kedua. Ahlan Mas Ari, sehat. Ya Allah. Ini kayak penyakit apa? Tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak ekspresif. Tapi tolong jangan over ekspresif. Ya, jangan over juga. Wah, apa kabar? Emang lo ibu-ibu sosialita? Ya, juga ya. Tapi ditakar. Karena sejatinya orang nyaman itu ketika bahasa tubuhnya saling konfront. Nah, seperti apa deep-nya nanti insya Allah kita akan ya. Kemudian yang kedua adalah pemanasan. Tentunya sebelum kita present, perform, kita juga butuh pemanasan ya. Dan 3 poin. Lagi-lagi hari ini akan memberikan banyak 3 poin. Karena kalau 3 poin di basket itu cepat menangnya ya. Kalau kita kemudian kita memahami public speaking, yang pertama adalah 50% tumbuh dengan keterampilan berbicara, teman-teman akan punya nilai diri. Artinya apa? Teman-teman akan punya branding bahwa teman-teman ya jelek-jeleknya ya, mohon maaf nih.
Gila nih, ada Mbak Uci ya. Udahlah, kalau arisan ibu-ibu RT Mbak Uci lah, MC-nya lah. Kemanapun Mbak Uci tinggal pasti Mbak Uci yang dipanggil sebagai MC. Kenapa? Karena udah terlekat banget. Pokoknya MC RT pasti Mbak Uci, ya. Atau kemudian nanti ada pengajian, ibu-ibu pengajian. Siapa ibu-ibu pengajian di sini yang jago misalnya? Ah udahlah kalau pengajian mah sama Mbak Astri aja deh. Kenapa? Soalnya orangnya enak dan seterusnya. Ya, jadi akan ada nilai diri. Dan tentunya kemudian pasti ada confidence di dalam diri kita. Orang akan mengenal kita lebih mudah dan sebaliknya kita pun akan lebih mengenal orang dengan mudah tentunya. Dan nilai tambahnya yang terakhir adalah pasti akan ada benefit. Akan biasanya akan menaikkan sisi finansial, ya, seperti contohnya adalah sebagai seorang trainer, sebagai seorang host, dan seterusnya, ya, apapun itu, termasuk sebagai seorang RFI loh ya, pasti akan ada nilai tambah gitu ya. So kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tadi pertama sudah ya. Yang pertama kali sekali adalah ketika kita merasa takut berbicara di depan umum, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama apa? Halo. Yang pertama kali adalah kita ucapkan apa? Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Artinya apa? Terima dulu. Ya udah, memang nasib. Terima aja dulu. Ya. Setelah terima, kemudian kita berlatih. Nah, salah satu kajian kita hari ini adalah kita salah satunya adalah berlatih. Ya. Kemudian yang kedua adalah praktek. Karena sebaik apapun latihan tanpa praktek sama dengan nihil. Ya, berlatih terus nggak pernah praktek, stres Pak. Siapa yang di sini pernah ikut sepak bola, basket, voli, badminton, berlatih nggak pernah praktek, artinya nggak pernah games, nggak pernah bermain gitu, stres Pak. Itu sebabnya ada istilah namanya cadangan mati, ya. Pernah ngerasain cadangan mati? Cadangan mati itu berlatih terus tapi nggak pernah main, mendingan pindah klub, ya. Kemudian yang kedua yang berikutnya adalah evaluasi. Jadi terima, berlatih, praktek, evaluasi, ya. So kalau begitu apa sih yang kemudian harus kita kolaborasikan yang membuat public speaking kita berpengaruh? Tentunya ada kesatuan daripada konten, kesatuan suara, intonasi, dan juga bahasa tubuh. Jadi kalau kita mau di mix semuanya, berpengaruhnya ilmu public speaking adalah kesatuan daripada konten. Kontennya kayak gimana? Nih, materi ini konten. Suara, intonasi, nih suara. Intonasi tadi ada naik, ada turun. Bahasa tubuh mana? Ini semuanya nih. Muka, tangan, senyum, ya, mata. Ini adalah bagian kolaborasi, ya. Dan ya ini kalau kita berbicara masalah opening, ini kita lewat saja. Nanti kita akan berbicara. Ini juga cerita, ini terkait dengan kisah-kisah. Ya. Saya pikir nanti kita lebih banyak tanya jawab saja. Dan ini kata kuncinya. Kata kunci. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan. Kali sedikit ulang, kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan. Kan kita sering bertanya ya, aduh mau jadi apa gua nanti ke depannya. Nah, kualitas pertanyaan yang ditanyakan tergantung kualitas edukasi yang kita terima. Jadi, kualitas-kualitas ini menentukan. Gambaran sederhananya adalah setiap apa yang kita tanyakan tergantung yang kita terima. Dan apa yang kita terima dalam konteks edukasi tergantung pada kualitas mentor yang mengajarkan kita. Ini menurut Brown Sugar. Tetapi dalam hadis yang masyhur yang sering kita terima, kalau kita mau jadi orang pandai berbicara, maka lingkarilah hidup kita dengan orang-orang yang pandai berbicara. Kalau ada kita mau ingin menjadi orang yang wangi, maka bergaulah dengan orang yang tukang minyak wangi. Kalau ada orang ingin pandai membuat besi, ya minimum kita bermain dengan orang-orang yang bisa pandai besi. Kalau ingin punya kecepatan tangan yang cepat, ya bermainlah dengan copet. Cepat dia. Walaupun nggak nyopet, tetapi cepat. Ya, begitupun dengan diri kita. Ya, kalau ingin jago, kita menikung hati orang. Ya, belajarlah sama Valentino Rossi. Ya, nah itu sudah juara berkali-kali. Ya, begitu teman-teman. Ya, itu yang mungkin secara garis besar ingin saya sampaikan kepada teman-teman terlebih dahulu. Ya, agar selebihnya kita akan tanya jawab saja. Dan ini saya pikir ini menjadi pembuka ya, pembuka awal. Karena memang kalau bicara public speaking ya tadi
terima, berlatih, praktek, evaluasi. Dan tentu ini masih perjalanan yang sangat panjang, tetapi minimum mudahan mukadimah yang hari ini Heri sampaikan dan juga menjadi asbab kemudian kita berjumpa bisa berdampak kepada perkembangan sahabat-sahabat semuanya. Itu dulu mungkin Mbak Uci yang ingin saya sampaikan sebagai awalan. Lebihnya kita diskusi saja agar lebih banyak hal yang bisa kita gali. Wallahu a'lam bishawab. Allah untuk Mas Heri yang wah materinya luar biasa ya ini ya. Teman-teman mulai dari tadi kebaikan itu merubah kebaikan itu dari tangan, lisan gitu kan. Terus sampai gimana cara kita ketika kita takut bicara, terus 3 poin penting yang tadi disampaikan sama Mas Heri itu wow luar biasa banget gitu. Bisa dibilang mungkin teman-teman juga udah sering ngerasain ya, bahkan nggak sekarang, waktu dari kecil pun kita udah sering ngerasain tuh takut, gugup ketemu sama orang, ngomong sama orang, apalagi sama orang yang belum dikenal gitu kan. Teman-teman pasti merasakan itu. Nah, materi yang disampaikan sama Mas Heri ini udah mengcover lah, meskipun ya masih ada beberapa poin yang mungkin jadi catatan penting juga buat kita gitu. Gimana cara kita untuk bisa menyebarkan kebaikan juga buat masyarakat sekitar. Mungkin teman-teman juga ada yang fokus di sosial media, ada juga fokusnya secara lisannya. Gimana ngajak masyarakat untuk gabung, gimana ngajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi gitu. Banyak poin penting yang disampaikan sama Mas Herli gitu. Nah mungkin buat teman-teman juga silakan yang mau bertanya, saya persilakan boleh lewat kolom chat ataupun mau langsung bertanya juga nggak apa-apa. Ini kayaknya udah ada yang mau langsung bertanya nih, Mas Irwan. Sok silakan. Siap. Terima kasih. Baik, silakan Kang Irwan. Kalau Tasik biasanya Akang ya. Akang ya, oh iya. Irwan, mangga. Ayo Kang, silakan. Yuk, silakan Tasik. Tasik digoyang, sama salah ya. Bukan ya. Bukan, Kak. Sama acara lain ya. Ya, maaf. Kang Irwan. Waduh, Kang Irwan gak jadi goyang ini. Udah kemana? Silakan Kang Irwan. Halo, ada suaranya? Halo? Ya, baru ada nih. Ayah. Oke, begini Pak. Ketika kita face to face dengan seseorang misalkan ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara supaya bukan sentuhan pertama sih Pak, maksudnya supaya orang itu seperti pandangan pertama lah Pak, dalam greetingnya ataupun dalam kita penyambutannya supaya orang tersebut menjadi enak. Nah itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, bagaimana menghilangkan ketika kita menjelaskan Pak. Nah itu kan sering sekali muncul gitu Pak kalau misalkan saya mengobrol ataupun sedang menceritakan sesuatu. Nah itu terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uji langsung jawab aja mungkin ya. Ya boleh langsung jawab aja Mas. Baik Kang Irwan, saya langsung menjawab yang kedua Kang Irwan. Bagaimana cara mengatasi dua Kang Irwan? Yang pertama kerokan, yang kedua minum angin. Jadi biar kulitnya hilang gitu ya. Tapi dipijit lebih enak sih itu, insya Allah kulitnya hilang gitu ya. Bisa pakai caplang boleh. Ya saya mau sekarang promo apa aja lah yang saya bisa promosinya. Banyak ya promosinya. Oh banyak kan. Ya. Jadi Kang, begini Kang, yang pertama, ketika kita bertemu dengan seseorang, bagaimana kemudian agar orang tersebut nyaman? Memang ilmu pastinya, ya ini berdasarkan survei yang kami pernah pelajari, umum, klasik, tapi top share. Kali ulang, umum, klasik, tapi top share. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada dasarnya, ketika seseorang bertemu dengan seseorang lainnya, Herli ilustrasikan. Ini Herli, ini Kang Irwan. Kita nggak pernah bertemu sebelumnya. Tapi bagaimana kemudian agar Kang Irwan dengan Herli nyaman? Yang pertama itu adalah tebarkanlah senyum. Dan ini sesuai dengan landasan hadis. Aksu salam. Ya, tebarkan senyum, ucapkan salam. Kalau dia sesama muslim katakan assalamualaikum. Ya, ingat ya. Bedakan. Yang pertama, assalamualaikum. A. Yang kedua, assalamualaikum. B. C. Assalamualaikum. Enak yang mana? B. Yang B. Yang B.
Kalau enggak, soalnya B betul ya, A absen ya. Baik. Jadi ucapan senyum dengan bahasa tubuh itu akan membuat orang lebih nyaman. Assalamualaikum, Masya Allah. Mohon maaf, ini dengan Pak Ari. Masya Allah. Itu Pak Ari yang RFI, yang kemarin waktu itu dapat uang 1 miliar. Masya Allah. Nah, bahasa-bahasa seperti ini akan memudahkan orang merasa nyaman. Contoh yang kedua, kalau teman-teman misalnya bertemu dengan orang yang tidak dikenal, biasanya kan seringnya kalau di perkantoran di lift ya. Di lift, dari lantai 1 ke lantai berapalah gitu. Basa-basi yang paling sederhana kita sering lakukan apa? Mas Ari sama Herli satu-satu lift naik. Mas Ari pencet lantai 5, Herli belum mencet. Herli pencet lantai 10. Nggak lama. Mohon maaf, Pak, Bapak ke lantai 10 ya? Ke lantai 5 ya? Padahal Mas Ari tadi mencet lantai 5. Walaupun kita tahu Mas Ari mau ke lantai 5, tapi kita basa-basi ada basa-basi gitu. Mas Ari ke lantai 5 ya? Oh iya. Itu akan orang nyaman. Padahal bisa aja Mas Ari bilang ke lantai 5 ya? Atau lantai 5, kayak nanya. Bisa aja seperti itu. Tetapi orang yang lebih nyaman adalah dengan senyuman, kemudian dengan sapaan, dengan bahasa tubuh. Ya. Inilah pentingnya teman-teman. Kenapa bahasa tubuh itu penting? Karena berdasarkan survei, ya 87% orang itu dilihat terkadang tidak dari hubungannya, dari bahasa tubuh. Contoh, ketika Herli begini, ya, apa yang tergambar dari teman-teman? Herli kira-kira mau ngapain? Ada yang bisa bantu jawab? Minum. Oh, minum. Oke, makasih Mbak Widya. Ketika Herli begini. Nunjuk. Apa? Selain nunjuk, saya minta apa? Manggil. Pertanyaannya, apakah saya berbicara? Tidak. Tapi cukup dengan bahasa Tubuh. Anda sebagai orang tua yang sudah punya anak, manggil anaknya, enggak ngerespon. Tapi dalam udah dalam fase yang kemudian anak itu bahaya kalau kita teruskan kita diam. Kemudian kita gitu. Kira-kira apa yang terlintas dari anak kita ketika kita gitu? Marah. Pertanyaannya, apakah saya bilang, Wida, saya marah? Saya bilang begitu nggak sama Wida? Enggak. Tapi saya cukup kan? Ini adalah memahami bahasa. Jadi sebetulnya bahasa tubuh mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam komunikasi. Maka kembali lagi ke Kang Irwan seperti itu. Beralih kepada yang kedua. Yang kedua, bagaimana menghilangkan kata kunci cuma satu, Kang. Kang Irwan harus banyak-banyak praktek. Kang Irwan harus banyak-banyak Jam terbang. Waktu jam terbang, ya. Jam itu watch, ya. Waktu itu tinggi, ya. Jam terbang, jadi watch yang terbang, ya. Jadi harus memaksakan potensi yang luar biasa. Ada waktu bicara depan umum, silakan. Di tingkat mana? Yang paling dasar di tingkat rumah tangga lah. Kan Anda kan kepala sekolah ya, dalam rumah tangga ya, gunakan itu. Udah naik tingkat lagi sedikit nanti ke RT ya, naik lagi ke RW, kecamatan ya. Gunakan waktu-waktu yang Anda punya untuk mengasah kemampuan komunikasi. Allah a'lam. Begitu Mbak Uci. Ya, sunon Pak. Ini Kang. Menjawab ya Kang Irwan ya. Siap Mbak, siap. Oke. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Oke, Mbak Wida, boleh Mbak Wida langsung. Ini dari mana nih Kak Wida? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ACT Kabupaten Bogor Barat. Oh, Bogor Barat. Iya, Kabupaten Bogor tapi bagian barat. Alhamdulillah. Cabang Bogor Barat. Kumaha damang kabarna? Alhamdulillah pangestu. Selangsulna kumaha? Alhamdulillah sae. Mangga Neng, mangga. Baik, kalau saya mungkin lebih pada speed ya, lebih pada kecepatan. Jadi aku tuh terlalu cepat kalau untuk ketika saya presentasi, biasanya saya lebih cepat. Jadi saya nggak bisa ngerem tuh. Jadi kayak apa ya? Kalau untuk alhamdulillah mungkin dengan latar belakang saya di sosial tadi di MRI, lalu latar belakang di relawan, mungkin itu juga melatih untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak, dan itu melatih kita untuk bisa
berdiri depan orang tuh nggak kaku gitu. Cuman ya itu tadi kendala saya lebih ke di speed-nya, lebih di kadang kecepatan gitu. Kadang ngerasa kita udah memahami materi, misalnya ketika kita mau presentasi satu makalah atau presentasi sesuatu, karena kita sudah memahami materi, biasanya kita kepancing emosional kan. Secara emosional kita terpancing, akhirnya kadang nggak kontrol speed gitu, nggak kontrol kecepatannya gitu. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu kendalanya. Sehingga karena pemahaman orang lain kan beda-beda ya. Ada yang dia langsung nangkep, tetapi ada juga yang aduh jelasin dia kecepatan gitu. Tapi itu di luar kontrol kita. Nah, bagaimana mensiasati agar kita mampu mengontrol speed kita ketika kita bicara di depan umum atau ketika kita sedang berpresentasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wida dari Bogor. Berbicara speed berarti berbicara kecepatan. Maka kecepatan musuhnya adalah rem untuk memberhentikan. Jadi kalau terkait dengan speed dan rem, kecepatan dan memberhentikan, segeralah ke bengkel ya, ganti kampas rem. Ya Allah ya, nanti banyak yang direm. Nah, analogi kampas rem tadi, analogi gas dan rem tadi sebetulnya sama dengan analogi kita melakukan public speaking. Karena begini, kalau kita ngegas terus tanpa ngerem, bisa nggak nih Jakarta Bogor 1,5 jam? Bisa nggak Mbak? Bisa. Tapi kan belum tentu bisa sampai Jakarta. Bisa jadi rumah sakit, ya kan? Baru sampai Sentul udah masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ngegas terus, nggak pernah ada remnya, kan gitu. Tetapi ada kalanya kita harus mengerem. Kenapa? Karena ingat kata kuncinya teman-teman, ya tidak bermaksud menggurui, kembali lagi. Ketika kita berhadapan satu orang dengan satu orang yang lain, maka kita sedang berbicara dengan manusia. Saya ulang, ketika kita berhadapan satu dengan satu orang yang lain, berarti kita sedang berhadapan dengan manusia. Manusia itu punya perasaan. Ketika perasaannya tidak nyaman, mereka akan pergi. Bagaimana kita tahu dia tidak nyaman? Ya kita cek cara ngomongnya. Apakah kita ngomongnya terlalu cepat atau terlalu lambat? Karena memang salah satu kata kunci dalam public speaking adalah speed. Ada kecepatan. Tapi nggak selalu kemudian harus bercepat. Kenapa? Anda kebayang kalau misalkan lawan bicara Anda gitu. Ngerti nggak? Enggak. Itu buat apa Anda berbicara di depan umum? Karena yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara di depan umum, yang paling terpenting adalah apa yang hendak disampaikan oleh A kepada B itu tersampaikan. Ini kata kuncinya. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh A kepada B tersampaikan, itu kata kuncinya. Apakah harus cepat? Tidak. Tetapi apakah harus lambat? Tidak juga. Kalau begitu, antara gas dan rem jadi kata kunci keberhasilan dalam public speaking. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mbak Wida. Cukup jelas ya Mbak Wida ya. Oke, sip. Nah, Mas Herlin nih sebelum itu ada lagi nih yang tanya lewat kolom chat nih. Oh, kolom chat. Assalamualaikum dari Mbak Sher Astrid. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus dipersiapkan kita sebagai public speaker untuk berani menerima penolakan dari orang lain? Baik, Masya Allah. Berarti ini anti galau ya. Iya. Jadi pertanyaannya adalah apa saja yang dipersiapkan kita sebagai seorang public speaker untuk berani menerima penolakan dari orang lain. Teman-teman, ini kaidah yang pertama tadi di awal. Bahwa tidak ada sesuatu yang instan, bahwa tidak ada sesuatu yang kemudian semua menerima kita. Dari partisipasi yang ada hari ini, lebih daripada 50 orang hari ini, pertanyaannya apakah semua 50-50-nya menerima saya? Maka saya ingin menjawab dengan cepat. Belum tentu semua orang menerima saya. Tetapi saya rubah pertanyaannya, apakah dari 50 orang ini ada yang menerima saya? Maka saya ingin menjawab, bisa jadi iya. Artinya tidak bisa kemudian kita memuaskan banyak orang. Tetapi sebagai mental yang pemenang adalah kita harus siap menerima penolakan. Sebagaimana kita main bola. Kan main bola nggak mungkin menang terus atau kalah terus. Pasti ada menang, ada kalah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Sebelum Anda menjadi pendamping Anda saat ini, sebelum Anda menjadi
suami, sebelum Anda menjadi istri. Mungkin Anda pernah merasakan cinta monyet, berapa kali Anda ditolak. Sehingga Anda bisa menjadi seorang suami dan istri yang punya perjalanan cinta. Seperti itu. Jadi tidak mungkin kemudian kita apapun yang kita lakukan tidak ada yang ditolak. No. Keberhasilan seseorang pasti melewati fase penolakan. Ya, jadi tolong disiapkan hatinya itu hati yang menerima, hati yang untuk ditolak, bukan hati yang menolak ya, tapi hati yang terima untuk penolakan. Karena apa? Ketika teman-teman mengajarkan kebaikan di relawan filantropi Indonesia, ingat, saya ulangi lagi, ketika teman-teman mengajarkan kebaikan melalui relawan filantropi Indonesia, maka teman-teman pasti akan mendapatkan halang, rintang, dan godaan. Kenapa? Karena yang diajak adalah kebaikan. Ingat, ketika orang mengajak kebaikan, pasti jalannya tidak gampang. Contoh, siapa di sini yang pengen masuk surga? Coba tes dulu. Angkat tangan, masuk surga. Di kolom chat, kalau yang tangannya masih susah, kolom chat. Iya, saya. Ayo. Saya. Di kolom chat. Ya. Ini pengen masuk surga semuanya ya. Oke. Salah satu rahasia ingin masuk surga, salah satunya dari sekian banyak, ya, dari sekian banyak ya yang kita tahu, salah satu bisa masuk surga adalah dengan cara bersedekah, kan gitu ya, salah satunya adalah bersedekah. Dan kemudian bersedekah itu adalah bersedekah yang terbaik ya. Jadi orang ingin masuk surga, salah satu pintunya, Herli ulangi, salah satu pintunya melalui sedekah, dan juga sedekah yang terbaik. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang hari ini yang ikut Zoom hari ini, Herli kasih tantangan, siapa yang mau berdonasi 100.000? Ayo, yang hari ini siap berdonasi 100.000, ayo angkat tangan. Kan tadi surga mau semua. Sekarang Herli kasih jalannya, 100.000 semua, angkat tangan, ayo. Siapa yang berani? Kalau yang berani di kolom chat, ayo. Oke, Tia Abdullah, catat Mbak Uci. Irwan Tasik, catat Mbak Uci. Siapa lagi? Ayo. Ini serius teman-teman. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Ini kan pas puasa, malaikatnya nyatetnya cakep tuh, ya kan? Bentar lagi juga zuhur. Siapa yang mau memberikan donasi terbaiknya 100.000? Herli nggak minta 1 juta, cuma 100.000. Ya, ayo siapa lagi? Insya Allah, Tia. Oke, berarti Tia 2 kali, ya. Berarti 200.000. Sok, siapa lagi teman-teman? Sok, Herli kasih waktu 2 menit dari sekarang. Yang mau berdonasi 100.000. Gimana caranya? Mau pinjam temannya boleh ya. Yang mau komitmen hari ini boleh, ditunaikannya nanti ditagih sama Uci. Sok, siapa? Ini bener hadirin. Dadan Wildan RFI Cianjur, hatur nuhun. Lista Rantika, hatur nuhun. Ayo, 1 menit lagi. Asik. 1 menit lagi. Yang mau berdonasi 100.000 yang terbaik. Astri Aceh, bismillah, asik, mantap. Oke, Herli mundur, hitung mundur. 10, 9. Aku mau, Wida, terima kasih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teng. Selesai ya. Uci udah dicatat ya, Ci ya? Mau Ci ya. Ini serius teman-teman. Aman ya. Oke, kan tadi Herli udah bilang latihan, praktek, evaluasi. Teman-teman, karena tadi ditanya, jadi kayak Herli langsung praktek. Ketika kita takut dengan penolakan, ya inilah yang terjadi. Pertanyaannya, dari sekian banyak peserta yang ada di sini, yang kemudian berdonasi 100.000, itu berapa orang? Betul nggak? Apakah semuanya langsung mau? Oh, saya 100.000 mau? Enggak. Kenapa? Karena ketika mengajak kebaikan, ada aja jalannya. Aduh, kalau 100.000 gua kasih, gua pulang naik apaan nanti? Kalau 100.000 gua kasih, gua tadi mau beli pulsa nih. Kagak jadi beli pulsa. Ingat, memberikan sesuatu yang terbaik. Cirinya, tanda-tandanya adalah kalau diri kita bergetar. Ulang nih, memberikan donasi yang terbaik. Yang sangat terbaik cirinya adalah bergetar. Contoh, siapa yang mau handphonenya didonasikan? Pasti mikir teman-teman.
handphone didonasikan, handphone didonasikan, gue pakai handphone apa? Bergetar nih tangan kita nih. Pak, itu berarti yang terbaik. Pertanyaannya, apakah semua orang mau? Enggak. Artinya apa? Akan selalu ada penolakan. Kenapa? Karena kita mengajarkan kebaikan. Kebaikan pasti bertemu versus penolakan. Itu udah sunatullah. Oleh karenanya, yang sering dapat penolakan, bismillah. Sebetulnya sesaat lagi dia akan mendapatkan manisnya penerimaan. Karena penolakan, temannya adalah penerimaan. Dan alhamdulillah, yang tadi berdonasi 100.000, kalau mau ditunaikan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa sih. Tapi mudah-mudahan jadi keberkahan. Itu teman-teman. Mbak Uci. Siap. Terima kasih banyak Mas Herli. Wah, luar Ya, biasa. sama-sama. Jadi tadi dicatat nih ya, aman ya, teman-teman ya. Ya, enggak, ini kan kita ngomongin relawan filantropi. Jadi ini juga langsung praktekin relawan filantropi. Ingat, tidak semua orang mengajarkan kebaikan itu mau. Itu masalahnya, tantangannya. Loh, tadi kan Heri bilang tadi, siapa yang mau 100.000? Enggak semuanya orang mau. Tapi ada yang mau nggak? Ada. Tapi apakah semuanya? Belum tentu. Bisa jadi 100.000 terlalu murah bagi teman-teman. Saya maunya 1 juta. Nah itu kan berarti nggak ketemu. Nah bagaimana ketemu? Berarti harus dikomunikasikan, menjalin hubungan erat, sehingga tahu berapa sebetulnya yang ada di kantong teman-teman. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah. Ini sampai Mbak Pia nih, Mang. Kasih tahu aja Kak mau ditransfer kemana. Masya Allah. Ih, asik. Ya itu silakan ya dikoordinasikan sama Mbak Uci ya. Ya, Masya Allah. Siap. Allah. Lumayan. Berarti ada eventnya dan komitmen ya. Alhamdulillah. Mas Herli ada lagi nih. Oh, dari boleh, Mbak boleh. Naila di Ya, Balikpapan. Apa nih? Maaf Kak, izin bertanya. Sekarang kan lagi pandemi nih, akhirnya pertemuan publik jadi kurang. Nah, jadi berujung dengan kami menggunakan medsos untuk mengajak pada kebaikan. Kira-kira kalau dari sisi Mas Herli sendiri ya, adakah strategi untuk memunculkan kepercayaan agar orang bisa nyaman dan mengikuti ajakan kita? Karena kalau langsung kita bisa memunculkan emosi lewat mimik, intonasi. Nah, kalau lewat medsos nih gimana nih kalau menurut dari sisinya Mas Herli? Baik, dunia kan terus berjalan ya, zaman juga terus berjalan. Suka tidak suka, kita akan mengikuti zaman dalam arti bagi bagi teman-teman yang kemudian gagap dalam teknologi Zoom misalnya, ya pasti teman-teman akan tergilas. Pada awalnya pun saya nggak nyaman kalau suruh ngisi dengan Zoom. Kenapa? Karena nggak tetap langsung gitu kan. Tetapi ya itulah kemudian kita harus berlatih bagaimana agar kemudian suasananya nyaman, bagaimana kemudian audiensnya juga nyaman, bagaimana kemudian walaupun virtual saya nggak ngeliat wajahnya, hanya fotonya atau kemudian hanya namanya aja, kemudian saya tetap harus nyaman. Itu lahan-lahan teman-teman buat belajar. Jadi jangan diambil sebuah kesimpulan, sekarang kan pandemik nih COVID, saya nggak bisa belajar public speaking. Jangan, justru itu lahan teman-teman untuk belajar. Kenapa? Kalau salah kan nggak dilempar. Iya kan? Kalau dulu saya ngalamin ketika salah-salah ngomong dilempar pernah. Nah, kalau di sini kan gimana ngelemparnya, ya kan? Jadi ya selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa, teman-teman. Jadi dengan virtual ya dengan seperti ini, saran saya bagi teman-teman yang mau concern terhadap dunia public speaking, bikinlah komunitas, katakanlah 5 orang, 10 orang. Nanti masing-masing orang bercerita. Jadi nggak usah bikin dulu yang kayak konsep tadi ada konten gitu, enggak. Cerita aja, cerita. Kan teman-teman pasti punya cerita kan dalam keseharian kan. Mulai dari bangun tidur ngapain sih tadi, baca WhatsApp-nya siapa, kemudian nanti sore mau berbuka lauknya apa, itu kan bercerita ya. Nah nanti bergiliran tuh. Nah nanti dievaluasi. Lu mah ngomongnya nggak enak. Mata lu yang satu kiri, yang satu ke kanan. Ya kan bisa aja kita evaluasi. Atau kemudian lu ngomongnya masih banyak ya nanti Anda kerokan. Atau kemudian Anda masih nggak concern, ya nanti Anda perhatikan. Jadi teman-teman jadikan segala sesuatunya adalah penuh dengan hikmah. Ya, yang penting adalah praktek saja. Walaupun online kayak gini dengan segala halang rintang, bismillah kita belajar. Ya, kekurangan pasti ada, evaluasi harus kita lakukan dan mudah-mudahan akan menambah jam terbang kita. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Wida ya, jam
Uci. Wallahu a'lam. Aku satu lagi boleh nggak? Boleh, Mbak Wida, silakan. Satu lagi berarti 200.000 ya. Bismillah. Nafsu. Enggak, karena kan tadi dalam artian karena kita orang-orang biasa di lapangan otomatis kan sering kali banyak ketemu orang. Nah, bagaimana? Kadang yang kesulitan di kita kan latar belakang orang-orang yang kita ajak bicara atau latar belakang orang-orang audiens yang ada di depan kita kan juga beda-beda. Nah, seringkali kesulitan kadang kan ketika kita presentasi agak lama misalkan. Ada kalanya kita kehilangan audiens mulai goyah tuh kan. Audiens mulai entah bete atau entah mulai apa. Biasanya kalau ada pembahasan sesuatu dibahas tuh sama dia dengan rekan-rekannya gitu kan sehingga audiens mulai tidak terkendali. Nah, untuk mengendalikan audiens tadi pada saat suka ada berisik-berisiknya atau ribut sendiri gitu, itu bagaimana? Tetapi dalam konteks tetap menyenangkan, tetapi dalam konteks tetap tetap bikin seru acaranya gitu, malah jadi hidup, itu gimana kira-kira untuk mensiasatinya? Baik, alhamdulillah Mbak Wida, terima kasih atas pertanyaan kedua dan 200.000 yang kedua. Silakan catat. Baik teman-teman. Jadi bagaimana sih mengembalikan kondisi ketika sudah tidak kondusif agar kembali kondusif? Yang pertama, dalam sebuah literasi hadis menyampaikan adalah akhlak itu sangat penting. Artinya kita menjeda. Misal contoh, kita lagi meeting begitu ya, kemudian nggak kondusif nih, si A udah mulai main handphone, si B udah main laptop, si C udah main colokan listrik, ya, si D kemudian setrum dan seterusnya misalnya, ya. Karena ini nggak kondusif. Bagaimana kemudian kita membalikan kondisi ini agar kondusif dan justru relatif lebih kemudian kita bisa kontrol. Satu, kita membuat sebuah pengalihan. Contoh misalnya, inilah pentingnya intonasi, ya, pentingnya intonasi agar kemudian intonasi kan ada naik, ada turun. Jadi intonasi itu diusahakan tidak yang flat terus, gitu ya, tapi ada naik, ada turun. Nah, intonasi naik itu bisa membuat orang menjadi berubah bertindak gitu ya. Contoh begini teman-teman. Jadi, nah, bahasa tubuh saya ketika begini, teman-teman akan langsung menjadi seperti ini. Nah, bahasa tubuh itu akan mempengaruhi orang melihat. Intonasi dan bahasa tubuh kalau dimixkan akan merubah orang perhatiannya akan lebih fokus. Tetapi tidak bermaksud untuk menggurui atau memberikan amarah kepada orang lain gitu ya. Itu pentingnya adab, pentingnya akhlak kita untuk mengkoreksi ketika audiens sudah mulai goyang. Dan kembali lagi, cairkan suasana dengan senyum, gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, kita kembali lagi fokus ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan fokus kita bisa akan lebih efektif, efisien, dan kita cepat pulang. Sekarang udah mau jam 5 nih, kita mau pulang nih. Ya, baik. Jadi kita lanjut lagi. Jadi intonasinya dinaikkan, kemudian bahasa tubuhnya juga dimainkan, kemudian dikasih alasan kenapa kemudian kita harus kembali aktif. Karena kalau bercanda semua lebih dari jam 5, mungkin bisa jadi selesai jam 7. Pulangnya isya, ketemu macet. Nah, nggak jadi buka puasa di rumah kan? Oleh karena kita harus balik. Jadi cara menjedanya adalah dengan intonasi agak naik sedikit, tidak bermaksud untuk marah, dipadu-padankan dengan bahasa tubuh, kemudian disoftkan dengan narasi dan senyuman. Ya, walaupun itu belum tentu berhasil juga. Kenapa? Karena beda situasi, beda kondisi, dan juga beda prakteknya. Tetapi minimum itu menjadi modal untuk kita bisa melakukan suatu program. Wallahu a'lam bishawab. Tidak? Ada improv yang paling itu nggak? Ada improvisasi yang paling efektif nggak? Improvisasi yang paling efektif adalah marah. Tapi itu nggak efisien. Efektif tapi nggak marah. Kenapa? Dengan marah efektif orang akan diam. Tapi pertanyaannya, apakah audiens akan kemudian punya respect kepada teman-teman? Tidak. Tapi itu efektif. Woi, orang akan langsung begini. Efektif, hitungannya detik. Tapi apakah menjadi respect? Pertanyaannya, Anda begitu untuk apa? Kalau mungkin Anda pimpinan, meetingnya penting, oke, bisa jadi. Tapi kalau Anda lagi present tentang sebuah produk, Anda present tentang RFP kepada klien Anda, terus Anda begitu, lu mati gaya loh. Salah jalan. Jadi kalau bicara efektif, ada marah. Itu nggak efisien. Kenapa? Dampaknya nggak bagus. Tapi dengan tadi, minimum bisa menurunkan keriuhan dan kegaduhan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Dijawab ya tadi Mbak Laila. Alhamdulillah sudah terjawab juga 2 pertanyaan langsung ya, Mas Erti ya. Kayaknya ada Mbak Sukma mungkin ini lagi Ya, sudah. betul. Silakan Mbak Sukma. Mbak Roma dari Lombok. Baik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Sukma. Ya, saya dari RFI LUK Banggai, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Di sini ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, cara instan menghilangkan rasa takut, tidak pede, grogi saat tampil berbicara di depan umum itu bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menenangkan hati audiens dan menarik perhatian mereka dalam 30 detik pertama? Masya Allah. Ini saya jawab yang pertama ya, Mbak Sukma ya. Bagaimana cara menghilangkan apa tadi? Rasa grogi. Rasa takut. Secara instan. Secara instan. Baik. Alhamdulillah ya. Ambil video, langsung begitu terus gini. Nah, insya Allah itu instan ya. Rasa takut sama rasa sakit hilang, alias meninggal ya. Jadi Mbak Sukma, bagaimana mengelola rasa takut dengan instan? Tidak lain tidak bukan adalah kita harus lewati itu. Seperti tadi yang saya katakan, rasa takut itu bukan dihilangkan. Saya sering menyampaikan analoginya sederhana. Ketika Mbak menyeberang sebuah jalan, di jalan luar, zebra cross ya Mbak Sukma, menyeberang jalan. Nah, Mbak Sukma itu kalau nyeberang di zebra cross masih lihat kanan kiri atau enggak? Lihat. Oke. Mbak Sukma di jalan zebra cross masih lihat kanan dan kiri, padahal nggak ada mobil kanan kiri, masih tetap lihat dulu atau langsung jalan aja? Biasa lihat saja karena gimana ya? Kayak lihat kalau ada orang begitu. Oke, berarti itu disebut dengan kewaspadaan. Mau ada mobil, mau tidak ada mobil, intinya kalau nyebrang lihat dulu kanan dan kiri. Jadi sampai sini Mbak Sukma? Setuju ya? Ya begitulah perasaan kita tentang namanya bab zikir. Jadi bukan dimatikan, saya harus nggak punya rasa takut. Bukan, tetapi dikelola rasa takutnya. Cuman kan pertanyaannya bagaimana agar instan gitu kan? Maka yang pertama, kata kuncinya, ketika mau melakukan aktivitas public speaking, ya, Mas Sukma diundang sebagai pembicara misalnya jam 9. Mas Sukma datangnya jam 8. 1 jam sebelumnya, Mas Sukma latihan. Yang kedua, olah bahasa muka. Nah, ini latih setiap hari Mas Sukma. Karena dengan begini akan ada stretching di mulut kita. Kalau stretching di mulut ini terjadi, maka di hati pun akan tenang. Terus kemudian gerak-gerak boleh. Gerak-gerak itu boleh. Kenapa? Ini untuk melenturkan tubuh kita. Kalau tubuh kita enjoy, hatinya kita enjoy. Tapi kalau badannya gemeteran, berarti oleh karena itu pentingnya pemanasan. Ya, itu yang pertama Mas Sukma. Kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaan yang kedua saya lupa, mohon maaf. Apa pertanyaan kedua? Oke. 30 detik pertama, gimana caranya? Oke, bagaimana kemudian dalam hitungan detik pertama buat orang nyaman? Yang paling mudah kita lakukan. Kita tadi menyentuh kata kunci. Kita tuh mau kasih kebaikan kepada kurang jelas, Pak. Kata kuncinya itu senyum. Kita mau ngajak orang kebaikan apapun tanpa diawali oleh senyum, nggak akan bisa. Orang jahat aja, orang penipu, itu dimulai dari senyum kok. Ya kan? Orang ngegombal aja dimulai dari senyum. Ya kan? Jadi segala sesuatunya kuncinya senyum. Tinggal teman-teman mau dipakai mana senyum itu. Bukankah ketika Ibu Sukma atau Mbak Sukma jatuh cinta juga dari senyum? Awalnya kan umumnya begitu. Umumnya ya. Kan begitu dari senyum. Tinggal di mana? Di lubuk. Kan gitu. Coba, tinggal di mana? Pasti lawan bicaranya juga, jutek, agak mau gua. Pasti begitu tuh, Fadilah aja sampai ketawa. Kan gitu. Semua dimulai dari senyum. Tinggal dikelola. Mau dibawa kemana nih senyum? Gitu. Tapi senyumnya yang sesuai dengan standarnya ya. Pagi Pak. Saya Sukma dari RFI Lubuk. Senang berkenalan dengan Bapak. Karena kiranya kita bisa diskusi Pak. Karena enak. Ditolak, bisa jadi. Diterima, mungkin. Karena harus ada akan selalu ada 2. Penerimaan dan penolakan. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Wallahu a'lam. Sukma. Syukran. Ada Fadilah kayaknya satu lagi nih. Fadilah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilah dari mana ini? Dari RFI Palu, Sulawesi Tengah. Dari Palu. Masya Allah. Saya bawa paku.
Baik, Kak. silakan. Gini, Kak, gini ya. Kan saya sebagai mahasiswa, biasa itu saya ingin menanyakan bagaimana cara kita agar bisa meyakinkan audiens kita ketika kita dalam berbicara atau dalam berdiskusi sama yang lebih tua dari kita. Biasa kan bahasa bapak-bapak pejabat, terus di kantor-kantornya. Terus biasa kita itu kan kita sebagai mahasiswa kan agak kayak malu, kayak risih gitu mau meyakinkan audiens kita dalam program kita biasa. Bisa ada groginya gitu Mas. Baik. Grogi, malu, Mbak Fadila. Ini panggilannya apa? Mbak Fadila, Putri atau Utami? Adik saja soalnya baru 20 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, 20 tahun tapi rezekinya rezeki dewasa. Ya, amin. Saya panggil Putri lah ya. Mbak Putri, rasa grogi, rasa takut, rasa malu, kembali lagi ya. Tadi sudah dibahas di awal bahwa nggak usah jadi kendala. Itu mah nikmatin aja. Gitu. Karena memang sunatullahnya ya Anda mengatakan hal itu gitu, sungkan sama orang atau apalagi mengajarkan RFI, misalkan Anda mau diundang presentasi RFI di gubernur gitu, ya lumrah Anda pasti merasakan, aduh gubernur gitu loh bro, gitu kan, secara lo gubernur, secara gue mahasiswa ngajakin orang filantropi, ya kayak gitu-gitu wajar. Tetapi yang paling terpenting kedua kemudian itu adalah bagaimana kita tidak merasa menggurui orang. Kita kan pingin orang itu nyaman, ya. Kita tidak menggurui orang, apalagi kemudian audiensnya lebih tua dibandingkan kita. Satu, minta izin dulu, Bapak mohon maaf ya, saya Fadila dari RFI ingin berdiskusi dengan Bapak, ingin sharing pendapat dengan Bapak dan seterusnya. Jadi kata-kata itu berpengaruh seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa akhlak kita, sopan santun kita mempengaruhi orang respect dengan kita. Ingat ya, orang itu respect dengan kita kalau kita santun. Orang menjadi unrespect dengan kita ketika kita tidak santun kepada orang lain. Maka kata kunci dari semua ilmu public speaking, saran saya adalah jadikanlah diri kita respect pada orang lain, karena nantinya orang lain akan respect kepada diri kita. Jadi tolong respect dulu sama orang lain, senang sama orang lain, ya, selalu berbaik sangka dan seterusnya. Insya Allah orang akan respect kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih banyak Mbak Putri. Sudah jelas? Ya. Oke. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Kalau ada yang masih ada pertanyaan. Gimana Mas? Terakhir dari saya, ya. Boleh. Mungkin ada yang mau bertanya masih dalam kegalauan. Saya ingin berikan satu video, ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua, ya. Izin ya, sedikit ya. Ya, silakan Mas. Sedikit, ya. Gue mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi ada momen dalam hidup gue, namanya Kena Deh. Kena Deh mengubah hidup gue. Jadi cuma ada Panji sebelum Kena Deh dan Panji sesudah Kena Deh. Panji sebelum Kena Deh, rakyat jelata, manusia biasa, ya kayak lulu pada inilah. Setelah Kena Deh, gue jadi seorang entertainer. Terbuka peluangnya untuk banyak hal, termasuk sampai bisa stand up seperti ini. Nah cerita ini adalah tentang kenapa gue bisa dapat pekerjaan itu. Kena Deh adalah sebuah acara dari Kanada, judulnya Oblivious. Haknya dibeli sama sebuah PH di Indonesia, di Jakarta. Mereka mau bikin, mereka nyari presenternya. Syaratnya 3. Pinter ngomong, pinter improvisasi, dan tidak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Castinglah penyiar-penyiar radio se-Jakarta, Bandung dan sekitarnya juga. Saat itu gue siaran di lantai 8 Serenhat Tamrin. Satu lantai 8 ikutan casting tuh, pada tahu tuh. Gue gak tahu karena gue baru datang dari Bandung, masih ngambil job MC yang menurut hard rock gak hard rock banget. Gue udah bilang sama teman gue anak hard rock, ngapain sih ngambil job itu malam-malamin deh, itu gak hard rock banget. Gue bilang, habis job yang hard rock banget gak ada yang ke gue, jadi gue terpaksa ngambil yang kayak gini-gini. Ya jadi semuanya pada casting, gue gak. Setelah berapa minggu, talent coordinator namanya Tasya ditanya sama bosnya, bos PH-nya, gimana? Udah casting? Udah. Dapat belum? Gue ada satu penyiarnya lagi gue cari tapi belum dapat. Kasih gue 1 minggu, gue mau cari dia.
Oke kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting. Seminggu kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, gue masih butuh 1 orang lagi. Bosnya nanya, siapa sih ini 1 orang yang lu cari-cari? Ada namanya Panji Pragiwaksono, dia pas banget untuk acara ini. Kasih gue 1 hari. Bosnya bilang, lu punya 1 hari. Kalau 1 hari gak nemu, kita akan jalan dengan yang kita punya. Dalam 1 hari, Tasya dapat nomor gue di casting, gue diterima, gue bawain ke Nade, hidup gue berubah. Nah, gue tahu cerita ini ketika setahun selesai syuting ke Nade. Jadi ke Nade cuma setahun, gak diperpanjang sama TV-nya. Terus kami kayak makan-makan perpisahan gitu. Dalam perpisahan itu si Tasya cerita barusan. Terus gue kaget, berarti waktu itu lu ngotot banget pengen gue. Iya, gue nyari-nyari. Gue bilang, kenapa lu pengen gue, kenapa harus spesifik gue? Terus dia bilang, karena gue dulu pendengar setia lu di Bandung. Dulu gue tahu, di Rock FM Bandung lu pernah bawain sebuah acara namanya To Where You Are. Mirip banget kayak Kenadeh, makanya gue tahu lu bisa. To Where You Are itu untuk yang belum tahu, kayak program semi reality show, di mana gue turun ke jalan, handphone gue nyambung ke handsfree-nya nyambung ke ruang siaran. Terus gue kadang-kadang jadi sosokan jadi orang buta, kadang-kadang sosokan jadi orang bule Singapura, semi reality show. Yang diajak ngomong gak tahu kalau dia lagi on air. Nah, kita stop dulu cerita sampai situ. Tasya bilang dia pendengar setia gue. Makanya dia tahu gue pernah bawain acara radio itu. Berarti ada satu momen di mana dia gak sengaja dengerin gue untuk pertama kalinya. Dia lagi ganti-ganti frekuensi, ketemu siaran gue. Kebetulan siaran gue bagus. Terus dia putuskan, gue dengerin deh setelah lagu. Masih bagus. Terus bilang, gue dengerin deh sampai dia selesai siaran, masih bagus. Besok dia dengerin lagi, masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin seminggu. Seminggu dengerin gue siaran, dia masih suka. Terus bilang, gue jadi pendengarnya Panji. Dan jadi pendengar setia. Tapi bayangin, gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi, ketemu gue siaran pertama kali, dan saat itu, gue siarannya jelek karena gue males-malesan, karena gue gak disiplin, karena gue mut-mutan. Siaran gue jelek dan mungkin gak dia akan dengerin gue lagi setelah lagu. Mungkin gak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Banyak orang nanya, Panji kenapa ada yang sukses dan ada yang enggak? Kadang-kadang gue berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya dikit, karena yang nonton gak penting, mungkin bukan orang-orang jawabannya penting. Padahal, waktu gue siaran, gue kan juga gak tahu bahwa pendengar gue, seorang mahasiswi Unpad, suatu hari akan megang sebuah jabatan di sebuah PH yang ngasih gue kerjaan yang mengubah hidup gue gak tahu itu. Tapi gue disiplin, gue tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin, berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka gak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Selamat berjuang, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu closing statement saya diwakili oleh guru saya. Terima kasih, saya kembalikan semuanya kembali. Terima kasih banyak Mas Herli atas pemaparannya yang luar biasa ya. Udah dikasih banyak wejangan juga, udah dikasih banyak materi yang luar biasa juga ya. Dari kita gimana cara kita ngomong, gimana cara kita mengendalikan emosi, mimik wajah, suara, intonasi. Terus juga kita dikasih 3 poin penting tadi, nilai diri, confident. Terus bagaimana teman-teman juga diajarkan bagaimana kita mengelola rasa takut, mengelola kegugupan gitu. Meskipun mungkin banyak dari kita ya udah sering ngalamin ini semua gitu. Bagaimana cara kita untuk lebih mengelolanya lebih baik gitu. Karena masing-masing dari kita pasti punya rasa takut masing-masing gitu. Rasa takut berbicara,
Saya sangat setuju tuh tadi Mas Herli ketika Mas Panji bilang kalau misalnya mau dengan siapapun kita di depan siapapun itu tuh harus sama dan memang konsisten gitu. Konsistennya sangat terjaga. Karena untuk berbicara sama banyak orang atau mungkin 1 orang, 2 orang itu butuh keberanian yang luar biasa juga gitu. Butuh konsistensi yang luar biasa juga gitu. Jadi siapapun kita ada baiknya kita banyak praktek juga, banyak latihan juga, banyak belajar juga bahwa bisa menjadi public speaker yang baik pun nggak bisa instan 100% gitu. Pasti ada proses penolakan dan penerimaan juga dari orang lain dan sebagainya gitu. Nah, ini materi yang sangat luar biasa ya dari Mas Herli gitu. Baik, bisa teman-teman praktekkan juga, apalagi kita benar nih setuju, kita masih dalam fase pandemi yang dimana mungkin kita nggak bisa ketemu sama orang langsung, tapi kita bisa mengungkapkan sesuai dengan porsinya gitu. Bagaimana cara kita menebarkan kebaikan dengan porsinya masing-masing kayak gitu sih. Jazakallah khair juga untuk Mas Herli yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu menebarkan dan mengajak teman-teman kerabat yang lainnya untuk ikut gabung sama RFI. Kita semakin menggerakkan masyarakat untuk ayo bergerak buat perubahan yang lebih baik, buat share kebaikan yang lebih banyak, supaya bukan cuman kita doang nih, kebaikan itu berhenti di kita, jangan sampai gitu. Karena kebaikan yang mengalir seperti pahala juga yang mengalir, kayak gitu. Mungkin itu aja sih agenda kita hari ini ya Mas Herli ya. Terima kasih banyak juga sapaannya. Terima kasih juga buat teman-teman RFI, member RFI yang memang sudah gabung bareng kita selama hampir 3 jam ya, hampir 3 jam juga ya kita ngobrol bareng seperti ini ya. Kerasa banget gitu. Jazakallah khair dan jazakumullah khair juga untuk teman-teman member. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan dari kita. Semoga agenda kedepannya kita juga punya agenda yang lebih banyak buat teman-teman. Baik pembekalan seperti ini yang semakin menguatkan teman-teman kalau pada dasarnya RF itu ya bukan cuma share kebaikan, tapi juga bagaimana kita mengelola kebaikan yang kita miliki kayak gitu. Mungkin kita akhiri kali ya Mas Herli dari sini ya. Jazakallah khair untuk Mas Herli, jazakumullah khair untuk teman-teman. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair untuk teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih Pak Herli. Materinya luar biasa. Teman-teman yang mau melanjutkan aktivitasnya, terima kasih banyak.